Memang saya sudah berapa kali ke Aceh ini, tapi biasanya saya mendampingi. Saya lihat sambil berjalan apa kekurangan. Jadi yang seperti pernah saya sampaikan, saya melihat di mana sisi yang tidak terkerjakan. Gitu. Seperti misalnya jembatan di daerah-daerah begini nanti kita akan bereskan. Kebetulan setelah dilihat sekarang Presiden akan support semua jembatan se-Indonesia harus beres. Ya, kebetulan ini jadi makanya saya bilang ke Pak Bupati, ini peluang nih Pak Bupati bahwa bagaimana perumahan-perumahan nanti baik, jembatan-jembatan semua kita bereskan. Kalau secara data dari Pemda di Sumatera Utara itu 200-an, saya yakin lebih. Nanti kita terus berjalan sampai selesai, mungkin ini jadi percontohan yang tempat bencana ini jadi percontohan provinsi yang tidak ada lagi jembatan putus. Tidak ada lagi misalnya nanti air bersih di sekolah-sekolah harus ada. Ya seperti ini jadi peluang kita supaya bikin perencanaan yang baik. Ya, kebanyakan begitu nanti uang datang perencanaannya kurang, akhirnya berantakan. Siapkan semua jembatannya berapa, air bersih perlu berapa, rumah perlu berapa, supaya nanti ini jadi kota yang baru, kota yang baik. Kira gitu. Ya. Pak, sejauh ini Pak sudah berapa banyak Pak jembatan Bailey maupun Angkor? Beli sudah 17 per hari kemarin, mungkin hari ini ada 1-2 yang selesai. Kita menargetkan sementara ini kita ada pegang 40-an beli dan kita juga lagi proses untuk pengadaan jembatan beli. Armco ini memang perlu sosialisasi dulu sehingga setelah orang tahu ternyata banyak yang mau kan. Nanti kita kirim mungkin baru sekitar 12 yang baru jadi Armco, mungkin 13 ya, 13 yang sudah baru jadi, yang lain sedang proses, kita sudah siapkan di 50 titik, nanti mungkin ini ada penambahan. Jembatan gantung kita kerjain di seluruh Indonesia kan, jembatan gantung itu mungkin sudah berapa puluh kita kerjakan, kalau di daerah sini baru ya 3 lah jadi. Di 3 provinsi, saya belum tahu di sini perlu apa tidak, tinggal nanti silakan kasih masukan dari media ya. Izin Jenderal, upaya maksimal atau langkah yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat untuk percepatan pemulihan pasca bencana di Kecamatan Tukai ini, Komandan? Ya, itu yang saya mencoba melihat apa kekurangannya, apa yang kami miliki. Makanya kemarin kita lihat bahwa ini harus alat berat. Kalau digeser sini terus ya sampai kapanpun nggak beres. Hujan balik lagi kan gitu. Nah, kita kumpulkan kemarin semua alat-alat kita. Ada terkumpul 20 berapa alat beratnya? 35 alat berat. 35 alat berat kita bagi. Di sini dapat 10 nanti. 10 terus dump truknya 10. Di daerah lain dibagi seperti itu. Dump truk ada 30 sekian. Untuk sumur bor, untuk air bersih. Itu juga jalan terus. Ya. Berapa? Kita jalan. Itu nggak bisa jadi target karena kalau kami bekerja ada uang kerjakan, gitu. Ya. Nanti kalau ada yang bayarin kita kerjakan. Ya. Jadi saya nggak pernah terima uang. Jangan ribut. Saya bencana ini nggak terima uang saya sama sekali. Saya cuma kerja. Bagaimana bekerja. Jadi semua betul-betul untuk masyarakat yang kena bencana. Ya. Izin Jenderal, satu lagi Jenderal, pesannya terhadap masyarakat terdampak. Ya, jadi tadi tentang air tadi yang tadi sampaikan, ini kesempatan kita petakan semua jembatan air bersih. Kampung-kampung kita ini harus ada air bersih nanti untuk setelah bencana ini. Sekolah-sekolah, gereja, masjid, apa publik itu. Langsung di ini aja, di data aja semua. Ini karena nanti Presiden akan gelontorkan dananya. Tapi kalau perencanaan nggak siap, nanti sulit. Makanya nanti saya sudah bilang nanti ke Danrem, ke Bupati, kita siapkan nanti alat-alatnya supaya bisa dipercepat. Terima kasih, Pak Jenderal. Ya, kalau saya tadi berpesan berulang-ulang kepada masyarakat, kita tidak punya pilihan selain kita kerja keras. Jadi kalau sedih, pusing dengan mikir yang lain, membicarakan segala macam, itu malah jadi tambah sakit nanti. Ya, lebih baik bagaimana apa yang bisa kita lakukan hari ini. Kita tahulah untuk mengajak mereka bekerja kondisinya juga masih berat. Mungkin beberapa hari ke depan ajak mereka bekerja, kita mencoba bagaimana mensupportnya. Karena kalau diam pasti melamunnya berat. Saya tahu ini berat. Ya, kita membayangkan aja sedih sekali lihat anak-anak itu. Ya, jadi pesan saya hanya semangat terus bekerja, yakinkan bahwa kita semua kompak.
kita akan kerjakan ini semua. Kita harus bangkit. Ja- Kita harus bangkit.